Jadi, desa yang kami analisis adalah Desa Seribu Dolok, yang dimana Desa Seribu Dolok adalah suatu desa yang berada di Kecamatan Selimakuta, Kabupaten Simalungun, di Provinsi Sumatera Utara. Halo, saya Joni Sulaiman Gaul. Saya akan menjelaskan pengertian dari desa dan desa yang kami sedang analisis. Yang pertama, pengertian desa. Desa merupakan permukaan yang lokasinya berada di luar kota yang sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai petani atau nelayan. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan mengurus urus pemerintahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letak Desa Seribu Dolok berada di antara 2 derajat lintang utara sampai dengan 3 derajat lintang utara, yang mana memiliki ketinggian 0 sampai 1400 meter di atas permukaan laut. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pola persebaran desa. Nah, pola persebaran desa ini sangat menyangkut pada faktor geografis, di mana terdapat 4 faktor geografis. Yang pertama adalah topografi, yang kedua ada iklim, yang ketiga ada jenis tanah, dan yang keempat ada air. Nah, yang pertama, topografi. Topografi ini menyangkut tentang tata letak daerah tersebut. Seperti halnya yang kita bahas, yaitu Desa Seribu Dolok. Apakah desa tersebut terdekat dengan jalan raya, pegunungan, sungai, atau laut? Nah, untuk topografi Desa Seribu Dolok sangat dekat kepada pegunungan dan sangat dekat pada jalan raya. Nah, yang kedua ada iklim. Untuk iklim Desa Seribu Dolok itu terjadi ada dua musim, seperti musim kemarau dan seperti musim hujan. Namun, musim hujan lebih panjang dari musim kemarau, di mana suhu yang dimiliki oleh Desa Seribu Dolok itu bervariasi dari 14 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Nah, yang ketiga, jenis tanah. Untuk jenis tanah yang ada di Seribu Dolok itu adalah jenis tanah aluvial. Apa sih itu jenis tanah aluvial? Jenis tanah aluvial adalah jenis tanah yang subur. Oleh karena itu, segala jenis tanaman atau tumbuhan yang ada di Seribu Dolok itu sangat makmur ataupun sangat subur. Nah, seperti halnya jeruk, cabai, tomat, dan lainnya. Dan yang keempat yaitu air. Air di Desa Seribu Dolok itu sangat melimpah, sehingga jika melakukan penanaman di daerah perladangan tidak akan kekurangan air, kecuali pada musim kemarau yang sangat panjang. Halo, saya Welski Piandes Meranata Silai dari kelas 12 BIA 1. Di sini akan menjelaskan beberapa hal mengenai Seribu Dolok. Nah, kita harus mengetahui apakah Seribu Dolok itu desa swakarya, swadaya, atau swasembada. Nah, setelah kami amati, ternyata Desa Seribu Dolok itu adalah desa swakarya atau transisi. Nah, kita harus tahu dong apa itu desa swakarya atau transisi. Jadi, desa swakarya atau transisi ini adalah keadaan desa di mana yang sudah lebih maju daripada desa swadaya, di mana kehidupan masyarakat sudah dapat memenuhi kehidupan masing-masing dengan bahan produksi yang mereka lakukan. Nah, bahan produksi yang mereka hasilkan ini juga dapat dijual ke luar daerah mereka atau ke desa lain. Di desa swakarya atau transisi ini, interaksi antar desa pun terjadi. Nah, yang berikutnya kita juga harus mengetahui apakah Desa Seribu Dolok merupakan desa agrobisnis, agroindustri, atau desa wisata. Setelah kami cari tahu, ternyata Desa Seribu Dolok merupakan desa agrobisnis. Nah, apa itu desa agrobisnis? Nah, desa agrobisnis secara mudahnya adalah sebuah desa di mana penduduknya melakukan pengolahan dan pendistribusian bahan-bahan pertanian. Dalam hal ini, jika kita bicarakan soal Desa Seribu Dolok, mereka melakukan pengolahan dan pendistribusian bahan-bahan pertanian seperti jeruk, padi, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya kita juga harus mengetahui pola persebaran dari Desa Seribu Dolok. Nah, pola persebaran desa ada beberapa. Yang pertama menyusuri pantai, yang kedua memusat, yang ketiga memanjang jalan, yang keempat mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, setelah kami lihat dari sebuah video yang kami amati, ternyata Desa Seribu Dolok ini merupakan desa yang agak sulit pola persebarannya. Karena Desa Seribu Dolok merupakan desa yang berpusat di tengah, tetapi rumah-rumah penduduknya berada di sepanjang jalan. Jadi kami bisa simpulkan bahwa Desa Seribu Dolok adalah desa yang pola persebarannya berpusat tetapi sepanjang jalan. Desa Seribu Dolok memiliki kegiatan, sebagian besar kegiatan yang dilakukan berada di pusatnya, sedangkan rumah-rumah warga yang berada di Desa Seribu Dolok memanjang sepanjang jalan tersebut, sepanjang jalan besar jalan raya yang ada di Seribu Dolok.
Sekian dari saya, Wallace Kepiandes Marata Silalai. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya alam yang dihasilkan oleh Seribu Dolok dan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Seribu Dolok. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dihasilkan oleh Seribu Dolok. Sumber daya alam yang paling banyak dihasilkan oleh Seribu Dolok adalah buah jeruk, cabai, dan beragam jenis sayuran lainnya seperti sayur sawi dan lain-lain. Dan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Seribu Dolok adalah padi atau beras. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan di Seribu Dolok melakukan interaksi antar desa ataupun kota dengan sinar baru ataupun siantar. Pola interaksi ini disebut dengan pola interaksi komplement ataupun saling melengkapi. Seperti halnya Seribu Dolok memberikan buah jeruknya kepada siantar dan siantar memberikan beras atau padinya kepada Seribu Dolok, sehingga kebutuhan di setiap desa-desa ataupun kota yang berinteraksi saling melengkapi. Baik, kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri daerah Seribu Dolok. Nah, kita tahu bahwa Seribu Dolok itu diapit oleh dua pegunungan, yaitu di bagian utara yaitu pegunungan Sipiso-Piso, dan di daerah selatan daerah Gunung Singgalang. Nah, oleh karena itu daerah Sipiso-Piso terletak di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan laut, di mana pembagian topografi daerahnya 59,9% merupakan daerah daratan dan 39,9% merupakan daerah pegunungan. Dan Kelurahan Seribu Dolok memiliki curah hujan sekitar 1,150 mm per tahun. Nah, batas-batas Kelurahan Seribu Dolok yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Dolo Silau, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo, dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Purba. Berdasarkan topografi kemiringan tanah, Kelurahan Seribu Dolok berada pada dataran tinggi. Maka dari itu menyebabkan masyarakat cenderung bekerja sebagai petani dan pedagang, karena sektor agraria di Desa Seribu Dolok ini sangatlah bagus. Desa Seribu Dolok adalah salah satu desa dari 12 nagori yang ada di Silimakuta. Desa Seribu Dolok ini merupakan wilayah yang terluas dengan rasio mayoritas sukunya adalah suku Simalungun. Nah, wilayahnya seluas 20,60 km atau 13,15% dari keseluruhan wilayah Silimakuta. Mayoritas penduduk di dalam desa Seribu Dolok adalah suku Simalungun. Hal ini disebabkan pertama-tama menempati daerah ini adalah suku Simalungun atau penduduk aslinya. Namun pada masa sekarang sudah banyak suku-suku dari luar seperti suku Toba, Batak Toba, Karo, Cina, dan lain-lain yang membuat multikultural dalam desa Seribu Dolok. Nah, sekian dari saya, terima kasih.